Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi buat semua. Selamat siang buat yang berasal dari Indonesia paling paling timur ya, di Jayapura sana. Hari ini kita akan bahas tentang penyelenggaraan informasi geospasial. Kemarin kita sudah secara berurutan ya membahas tentang informasi geospasial itu apa, spasial itu apa, kemudian data spasial itu apa, informasi geospasial itu apa, kemudian jenis-jenis informasi geospasial itu apa saja. Kita dibagi menjadi GD, GT itu seperti apa, kemudian IGT juga seperti apa. Nah, sekarang kita akan lanjutkan dengan penyelenggaraan informasi geospasial. Jadi di minggu kemarin itu sudah saya singgung tentang apa sih yang dimaksud dengan penyelenggaraan informasi spasial itu, informasi geospasial itu. Jadi merujuk pada undang-undang yang mengatur tentang informasi geospasial, itu juga undang-undang yang sangat banyak mengatur tentang pekerjaan kita. Itu bahwa penyelenggaraan informasi geospasial itu isinya ada 5, ya, isinya ada 5. Jadi yang pertama itu adalah pengumpulan data geospasial. Jadi Anda bisa lihat tidak hanya yang berwarna biru dan merah, itu juga tentang misalkan yang berwarna hitam di belakangnya ya. Jadi, misalkan ketika kita menyatakan pengumpulan, pengumpulan itu di sini yang bisa dikumpulkan itu adalah data ya, data geospasial, bukan informasi geospasial. Di penyelenggaraan DG itu yang pertama itu adalah pengumpulan DG, pengumpulan data geospasial. Dan inilah sebenarnya yang paling banyak menjadi lahan pekerjaan kita di geomatika, karena tugas-tugas pengumpulan data geospasial, terutama geospasial dasar ya, itu banyak sekali menjadi apa namanya berada di lingkup bidang kita. Kemudian yang kedua itu adalah pengolahan. Nah, di tahap pengolahan ini kita bisa melakukan pengolahan terhadap IG, data geospasial, juga terhadap IG atau informasi geospasial. Nah, setelah kita olah, tentunya nanti dia harus disimpan dan diamankan. Ya. DG dan IG-nya disimpan dan diamankan. Kemudian yang keempat adalah DG dan IG-nya ini disebarluaskan. Baru yang terakhir itu adalah penggunaan IG-nya. Jadi kalau kita lihat di sini bahwa mungkin Anda bisa membaca atau mendengar ya, akhir-akhir ini orang sudah bilang bahwa data itu adalah mata uang baru ya, mata uang baru di dunia, bahkan dia adalah kekayaan baru di, di, di dunia secara global saat ini. Siapa yang menguasai data, siapa yang menguasai informasi, maka dia yang akan menguasai dunia. Nah, begitu juga di kita, kita memperlakukan data ini dari informasi geospasial ini sebagai sesuatu yang sakral. Jadi tidak hanya sekedar mengumpulkan, ngolah, kemudian udah selesai, tetapi diatur sampai bagaimana harus dijaga, disimpannya seperti apa. Jadi ketika kita, apalagi sekarang di zaman perkembangan IT yang sudah sangat sangat maju gitu, bagaimana cara menyimpan DG ini supaya dia aman, bagaimana cara pengamanan, misalkan apa namanya eh, simbol-simbol atau tanda-tanda fisik yang ada di lapangan yang terkait dengan DG. Kemudian bagaimana cara kita menyebarluaskannya juga nanti apa namanya diatur juga gitu. Supaya apa? Supaya jangan sampai misalkan yang disebarkan itu salah atau orang mendapatkan informasi yang tidak akurat atau sama sekali salah terhadap IG atau DG yang dia manfaatkan. Itu juga dengan penggunaannya. Kita akan bahas satu persatu tentang kelima aktivitas dalam penyelenggaraan IG ini. Jadi yang pertama itu adalah pengumpulan DG, ya, pengumpulan data geospasial. Jadi pengumpulan DG itu dilakukan dengan tiga cara. Nah, yang paling banyak itu tentunya yang A di sini. Jadi lebih dari setengah ya mungkin
pelajaran kita di biomatika itu isinya itu survei. Ya, survei untuk apa? Untuk mengumpulkan data geospasial. Jadi survei di sini dengan menggunakan instrumentasi ukur dan atau merekam. Jadi baik yang dilakukan di darat, pada wahana air, pada wahana udara, dan atau pada wahana angkasa. Jadi kita bekerja tidak hanya di darat, tapi juga di laut dan di udara, sehingga wahana kita pun nanti macam-macam. Di wahana kita itu bisa melekat di darat, kita sebut sebagai pengukuran in situ misalkan ya, atau terestrial gitu. Kemudian bisa jadi nanti wahana kita itu juga bisa berada di air, gitu ya, di atas permukaan air, misalkan ketika kita ingin melakukan pemetaan batimetrik, misalkan ingin mendapatkan informasi tentang seafloor ya, lantai dasar dari perairan, entah itu danau, sungai atau laut. Atau bisa jadi nanti wahana yang kita pakai untuk melakukan survei itu berada di angkasa, atau space, outer space. Di sekarang udah mulai banyak dimanfaatkan ya data-data yang dikumpulkan oleh satelit misalkan. Secara tidak sadar misalkan saat ini misalkan semua orang itu terikat dengan satelit. Ya. Ketika dia menggunakan handphone yang ada GPS-nya gitu, dia sudah terikat dengan satelit di angkasa sana. Juga kita juga memanfaatkan data satelit yang banyak itu adalah untuk penginderaan jauh namanya. Jadi kamera atau sensor itu dibawa oleh platform atau wahana yang disebut sebagai satelit, dipakai untuk merekam informasi apa saja yang terjadi di darat, di laut atau perairan ataupun di atmosfer. Kemudian yang kedua, cara pengumpulannya itu adalah pencacahan. Mungkin sederhananya pencacahan ini mungkin kita sebut sementara sebagai penghitungan, walaupun nanti tidak selalu hanya penghitungan. Kemudian yang ketiga itu adalah cara lain. Jadi di undang-undang kita itu juga sudah memberikan ruang munculnya cara-cara lain pengumpulan IG yang saat ini belum kita kenal, atau saat dulu 2014 itu belum dikenal. Sesuai dengan apa? Sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan ya. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Jadi ya, sekarang misalkan kita udah bisa misalkan mengumpulkan data geospasial dengan memasang sensor gitu ya. Kalau sebelumnya misalkan kalau Anda ingin melakukan pengumpulan data pasut ya, pasang surut air laut misalkan, kita harus berada di lokasi ya. Kita kumpulkan misalkan setiap 30 menit gitu ya. Dengan menggunakan rambu ukur itu kita hitung ya, kita catat berapa ketinggian air laut. Hitung terus gitu ya. Ada yang 24 jam, ada yang 24 jam misalkan kali selama 6 hari dan sebagainya ya. Nah, sekarang dengan perkembangan teknologi itu manusia yang sebelumnya mencatat gitu, dan rambu ukur yang kita tempatkan di lokasi itu bisa digantikan dengan peralatan elektronik misalkan. Kita pasang sensor, dia bisa mengukur kapan saja. Kita bisa set misalkan setiap 15 menit misalkan ukur permukaan air laut, kemudian kirim ke server kita gitu. Nah, ini adalah cara pengumpulan DG yang yang bisa jadi akan banyak dilakukan ya di masa-masa ke depan. Jadi tidak harus manusia, tidak harus ada manusianya, tidak harus ada orangnya atau operatornya ketika melakukan survei gitu. Jadi bisa jadi nanti misalkan kita survei batimetri misalkan tidak harus naik ke kapalnya gitu. Cukup kapalnya aja yang di setting, dia survei sendiri. Kemudian dia ngirim data sendiri. Kemudian yang kedua itu adalah catatan yang perlu kita perhatikan di sini itu adalah bahwa pengumpulan DG itu harus dilakukan sesuai dengan standar. Ya. Tidak boleh asal-asalan. Jadi ada standarnya. Jadi semua pekerjaan kita itu ada standarnya. Jadi standar itu nanti mengikuti standar sistem referensi geospasial. Ini juga nanti akan kita bahas di mata kuliah tersendiri. Mata kuliahnya termasuk yang agak susah ya, banyak sekali perhitungannya. Kemudian yang kedua, standar yang meliputi jenis, definisi, kriteria, dan format data. Nah, nanti mungkin di minggu yang lain kita juga akan bicara tentang format
format data geospasial yang kita akan pakai di selama kuliah atau selama bekerja nantinya, kira-kira seperti apa gitu. Kemudian yang ketiga, pengumpulan DG itu harus memperoleh izin, ya. Nggak boleh dilakukan sembarangan, kemudian kita lakukan diam-diam gitu ya, atau mencuri gitu ya, mencuri data. Misalkan kalau Anda misalkan memfoto gitu ya, itu nggak boleh misalkan nyelonong gitu di kawasan orang tiba-tiba memfoto gitu ya. Itu harus ada izinnya. Nah, kenapa kita harus ada izinnya? Itu untuk menjamin keselamatan dan keamanan bagi pengumpul data dan bagi masyarakat. Nah, termasuk masyarakat di sini itu adalah negara, ya, keamanan negara. Jadi misalkan ketika kita melakukan survei menggunakan wahana pesawat terbang misalkan ya, pesawat terbang ringan, misalkan ketika kita ingin melakukan pekerjaan namanya pemotretan udara, ya, itu ada izinnya. Jadi kapan misalkan boleh terbang, dia lewat mana dan sebagainya, berapa tinggi terbangnya, itu ada aturannya. Jadi nggak boleh misalkan karena pesawat terbang ini dia misalkan diluncurkan dari bandara gitu ya, nggak boleh tiba-tiba asal terbang, nanti dia akan mengganggu aktivitas penerbangan di tempat itu, bisa membahayakan tidak hanya orang lain tapi juga bisa membahayakan kita yang mengumpulkan data tersebut. Nah, kapan izin itu diperlukan? Itu yang pertama itu adalah jika dilakukan di daerah terlarang. Ya. Jadi nanti juga Anda akan dikasih tahu gitu daerah-daerah mana saja yang kita nggak boleh masuk. Misalkan di sana ada daerah militer, misalkan Anda tiba-tiba terbangkan drone begini, atau di bandara misalkan Anda terbangkan drone itu dilarang, ada aturannya. Kemudian yang kedua adalah berpotensi menimbulkan bahaya. Misalkan kita tiba-tiba menjalankan kapal kita gitu ya, kapal laut gitu ya, untuk dalam rangka untuk survei batimetri. Gitu. Tetapi kita misalkan memasuki daerah-daerah yang berbahaya, misalkan di situ ada palu misalkan ya, atau di situ ada bom misalkan ya, yang yang memang sengaja ditanam di daerah itu misalkan, itu maka kita harus mendapatkan izin. Kemudian yang terakhir itu adalah jika kita menggunakan wahana milik asing. Jadi bisa jadi ke depan itu banyak sekali instrumen milik asing yang ikut masuk ke Indonesia dalam rangka mengumpulkan DG ini. Nah, itu harus ada izinnya. Di sini dikecualikan adalah satelit, karena kita nggak bisa melarang satelit. Satelit itu dia mengorbit ya sangat tinggi ya. Ada yang sekitar 700-an kilometer di atas kita. Ada yang kalau GPS itu misalkan 20.000 kilometer gitu ya. Kemudian data-data satelit-satelit geostasioner gitu, misalkan satelit cuaca itu sekitar 38.000 kilometer, sehingga kita nggak bisa atur ketika dia misalkan merekam data di wilayah Indonesia. Tapi untuk misalkan yang lain itu maka harus diatur, misalkan ada kapal atau ada drone, ada instrumen ukur misalkan, atau misalkan kemarin ada juga misalkan buoy itu adalah instrumen untuk mengukur parameter oceanografi yang diletakkan di laut ya, dia mengambang di laut. Itu juga ada negara yang menawarkan untuk memasang di wilayah Indonesia gitu. Ini juga harus ada izin. Kemudian yang kedua itu adalah pengolahan data dan informasi geospasial. Nah, ini sudah mulai pemainnya tidak hanya kita, jadi ada juga rekan-rekan kita dari departemen lain yang juga mulai bermain, terutama pengolahan informasi geospasial. Dan ini juga menjadi salah satu ladang pekerjaan bagi teman-teman yang biasanya perempuan ya, bermainnya banyak di sini. Jadi karena misalkan aktivitas di laut atau di lapangan itu berat misalkan, maka sebagian skill yang diasah itu adalah skill pekerjaan di kantor misalkan untuk mengolah data dan sebagainya, sehingga kita bisa berbagi peran di sini. Jadi ada bagian misalkan yang suka ke lapangan, misalkan anak-anak mahasiswa yang tidak suka atau tidak tahan misalkan duduk
di bangku, di meja gitu ya, tidak di kursi gitu, tidak tahan di situ, tapi dia lebih suka misalkan disuruh masuk hutan, disuruh ke laut, disuruh ke lapangan untuk mengumpulkan data, oke saja. Gitu. Dan ada juga sebagian yang tidak suka disuruh ke lapangan gitu, maka dia bisa mengambil peran yang ini. Jadi yang dimaksud dengan pengolahan di sini itu adalah pemrosesan, ya, pemrosesan dan penyajian data dan informasi geospasial. Jadi di sini kita akan banyak sekali hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama itu adalah pengolahan data geospasial atau informasi geospasial. Itu sekarang ya sudah banyak sekali, mungkin hampir semua pekerjaan kita itu sudah dilakukan dengan software. Dengan software, jarang sekali kita lakukan tanpa software, itu jarang sekali. Jadi bahkan misalkan Anda mau hitung saja gitu, tanpa komputer misalkan kita harus menggunakan kalkulator. Di kalkulator ada software dan sebagainya. Nah, perlu kita perhatikan bahwa software atau perangkat lunak ini nanti ada dua ya secara umum. Yang pertama itu berlisensi dan yang kedua adalah bersifat bebas dan terbuka. Nah, ini juga nanti akan ada mahasiswa yang suka mainnya, saya sukanya misalkan menggunakan perangkat lunak yang bebas dan terbuka. Ada yang sukanya memanfaatkan perangkat lunak berlisensi misalkan. Nah ini nanti dua-duanya juga akan Anda pelajari. Jadi karena kita nggak tahu setelah lulus nantinya mau bekerja di mana. Gitu. Bisa jadi udah jago di perangkat lunak bersifat bebas dan terbuka, tetapi misalkan ketika kerja di sebuah perusahaan yang semua perangkat lunaknya itu adalah perangkat lunak komersil yang berlisensi. Nah, Anda dipaksa untuk menggunakan itu sehingga kita harus bisa memanfaatkannya. Kemudian yang kedua itu adalah pengolahan DG dan IG itu harus dilakukan di dalam negeri. Jadi nggak boleh misalkan setelah motret di Indonesia, kemudian datanya dikirim ke luar negeri, diolah di luar negeri, itu nggak boleh. Ini ada peraturan untuk melindungi kita. Gitu. Jadi harus dilakukan di dalam negeri. Kemudian yang ketiga, jika ternyata ada peralatan yang kita tidak miliki atau tidak ada orang yang bisa melakukan pemrosesan itu di Indonesia, maka diizinkan untuk dilakukan di luar negeri dengan catatan harus mendapatkan izin dari BIG sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jadi boleh tetapi harus mendapatkan izin. Nah, kemudian yang terakhir itu adalah pemrosesan DG. Jadi kalau Anda perhatikan di sini pengolahan itu isinya dua. Jadi pemrosesan dan penyedia. Ya. Khusus untuk pemrosesan itu dilakukan dengan standar yang meliputi yang pertama itu sistem proyeksi dan sistem koordinat yang jelas dan pasti dapat ditransformasikan ke dalam sistem koordinat standar nasional. Jadi boleh menggunakan sistem proyeksi dan sistem koordinat apapun, tapi harus jelas dan pasti supaya apa? Supaya dia bisa ditransformasikan ya, dipindah gitu ya ke sistem koordinat standar nasional. Kemudian yang kedua itu formatnya, kemudian basis data dan metadata yang dapat dengan mudah diintegrasikan dengan data lainnya atau IG lainnya. Jadi kita harus pastikan bahwa ketika kita melakukan pemrosesan data, maka formatnya itu basis data dan metadatanya dapat diintegrasikan supaya apa bisa dimanfaatkan oleh orang lain atau kita ketika kita menggunakan misalkan perangkat lunak lain. Kita bisa integrasikan juga dengan informasi geospasial atau data geospasial lainnya. Nah, di sini ada kata yang mungkin Anda tidak baru pertama kali dengar, itu adalah tentang metadata. Jadi metadata ini adalah informasi ya, data yang berisi tentang informasi yang menjelaskan tentang data kita. Jadi dia semacam kalau kita misalkan di data biasa itu kayak readme lah, di situ ada readme-nya, dia menjelaskan tentang apa saja misalkan data yang bersama dia. Misalkan kalau data penginderaan jauh, misalkan ada satu file, misalkan txt, misalkan di situ nanti itu isinya metadata. Isinya macam-macam, misalkan kapan data itu direkam, ya. Data utamanya direkam, digunakan ketika merekam, misalkan berapa ketinggian satelitnya, jam berapa dia merekam, kemudian kapan dilakukan pemrosesan terakhir, gitu ya.
siapa yang merekamnya, gitu ya. Kemudian dan seterusnya. Jadi ada informasi-informasi yang menjelaskan tentang data utamanya. Termasuk misalkan kalau data-data yang umum, ya data-data yang bersifat vektor misalkan, itu misalkan kapan data ini dibuat, oleh siapa, dengan metode apa, itu harus jelas. Supaya apa? Supaya penggunanya itu ngerti, gitu ya. Supaya penggunanya itu ngerti bahwa misalkan data yang dia manfaatkan ini telah melalui proses tertentu atau sudah berusia berapa tahun, sehingga dia bisa memutuskan apakah data ini bisa dipakai untuk pekerjaan dia atau tidak, atau data ini bisa dimanfaatkan untuk pemrosesan lebih lanjut atau tidak, atau sebaliknya data ini sama sekali nggak bisa dipakai gitu. Dia hanya benar saat dia dikumpulkan, atau misalkan sampai 10 tahun dia dikumpulkan, setelah itu dia expired misalkan. Nah, itu informasi itu ada di metadatanya. Kemudian bagian yang kedua, kalau yang bagian pertama tadi tentang pemrosesan, yang bagian kedua itu adalah tentang apa namanya, penyajian, ya, tentang penyajian. Jadi penyajiannya itu adalah ketika kita punya IG, itu dia bisa disajikan dengan dalam bentuk beraneka ragam. Jadi misalkan dalam bentuk tabel misalkan ya, tabel informasi yang ada koordinatnya. Kemudian peta cetak baik dalam bentuk lembaran maupun buku, dalam bentuk atlas, dalam bentuk peta digital, dalam bentuk peta interaktif termasuk yang dapat diakses melalui teknologi informasi dan komunikasi, peta multimedia misalkan, bola dunia, model 3 dimensi dan sebagainya. Nah, penyajian IG ini ada catatannya, wajib menggunakan skala, ya, wajib menggunakan skala. Jadi IG tanpa skala itu tidak apa namanya, tidak bisa dipakai nantinya. Jadi dia harus ada skala yang ditentukan berdasarkan tingkat ketelitian data dan tujuan penggunaan IG. Jadi skalanya ini dia harus dibuat berdasarkan tingkat ketelitian data dan tujuan penggunaan IG. Jadi kita nggak bisa sembarangan ketika misalkan membuat dan menyajikan data, skalanya kita suka-suka kita. Misalkan saya melihat misalkan di sebuah daerah, dia nggak ada plotter di daerah itu misalkan, sehingga kalau dia ngeprint paling besar ngeprintnya A4, maka misalkan saya buat skalanya untuk mendukung A4 gitu. Itu tidak bisa seperti itu. Jadi kita harus lihat dulu. Jadi ketelitian datanya seperti apa, kemudian tujuannya untuk apa gitu. Jadi misalkan kalau dia harus skala 1:1000, misalkan nggak mungkin saya paksa, saya kecilin jadi 1:1,5 juta misalkan. Nah, ini harus kita apa namanya, kita sesuaikan. Nanti ada pelajarannya ini di kartografi namanya ya. Supaya apa namanya, supaya informasi yang sudah kita buat gitu ya tidak hilang ketika misalkan disajikan, atau informasi yang kita sajikan itu tetap akurat gitu ya. Tidak pernah misalkan datanya tidak pernah kita ambil tiba-tiba gitu ya, kita perbesar kemudian jadi sebuah data dengan skala besar, itu tidak boleh. Jadi ada ketentuan-ketentuannya. Kemarin kita bahas mengenai down sampling dan up sampling gitu ya. Up sampling itu nggak boleh di kita, jadi itu salah satu yang dilarang. Tapi kalau down sampling itu dibolehkan. Jadi saya menurunkan skala misalkan dari 1:1000 menjadi 1:5000, boleh. Yang nggak boleh itu saya menaikkan skala 1:5000 menjadi 1:1000. Itu tidak boleh. Kemudian yang ketiga itu adalah tentang penyimpanan dan pengamanan. Nah, di sini juga teman-teman IT banyak juga yang mulai bergabung di sini. Tentunya kita juga beberapa alumni kita juga bekerja di bidang ini. Jadi yang dimaksud dengan penyimpanan dan pengamanan ini adalah cara menempatkan DG dan IG pada tempat yang aman dan tidak rusak atau hilang untuk menjamin ketersediaan IG. Nah, ini sebagai informasi, misalkan saat ini kita punya data center informasi geospasial di Badan Informasi Geospasial. Jadi ada data center nasional yang khusus untuk menyimpan DG dan IG. Yang pertama itu adalah ketika kita simpan dan amankan, dilakukan dengan standar prosedur penyimpanan dan mekanisme penyimpanan untuk pengarsipan DG dan IG. Dan penyimpanannya bisa dilakukan dengan menggunakan media penyimpanan elektronik atau cetak. Nah, sekarang itu hampir semua penyimpanan itu dilakukan secara elektronik ya, karena nggak mungkin ya
menyimpan data-data yang sedemikian banyak dalam format cetak. Selain susah untuk dimanfaatkan gitu, storage-nya juga akan terbatas. Kemudian yang ketiga, instansi pemerintah atau daerah menyerahkan duplikat IG tematik yang diselenggarakannya kepada instansi pemerintah yang bertanggung jawab di bidang perpustakaan nasional atau daerah dan di bidang arsip nasional atau daerah dan dapat mengaksesnya kembali. Nah, sekarang kita sudah punya namanya geoportal. Masing-masing daerah punya geoportal, data ditaruh di situ, kemudian datanya nanti di cloning oleh server geospasial nasional. Supaya apa? Supaya misalkan data misalkan di Surabaya ini ada masalah, misalkan datanya rusak atau misalkan servernya misalkan terbakar atau apa gitu ya, kita punya duplikat di pusat, di kantor pusat. Kemudian itu tentang penyimpanan. Bagaimana dengan pengamanan? Yang dimaksud dengan pengamanan ini adalah pengamanan yang dilakukan terhadap tanda fisik. Nah, kemarin kita belajar tentang IGD. Di IGD itu kita belajar tentang jaring kontrol nasional. Ya, jaring kontrol nasional. Jaring kontrol nasional itu ada 3, jaring kontrol horizontal nasional, jaring kontrol vertikal nasional, jaring kontrol gaya berat nasional. Dan ini ada tanda fisiknya di lapangan. Nah, ini harus diamankan. Jangan sampai misalkan setelah kita pasang, kemudian kita ukur sekarang, 1 bulan kemudian ketika kita mau ukur ulang di tempat yang sama, tanda fisiknya hilang, gitu ya, atau dipindahkan orang. Gitu. Dia tidak hilang tapi digeser misalkan, itu berarti dia nggak aman. Jadi kita pastikan bahwa tanda-tanda fisik itu misalkan patok atau apa itu atau pilar itu dia aman, ya, aman di posisi itu dan tidak dipindahkan atau dihilangkan atau dirusak oleh pihak lain atau misalkan oleh alam, gitu ya. Kemudian pengamanan DG dan IG dilakukan untuk menjamin apa? Supaya tetap tersedia dan terjaga keutuhannya dan terjaga kerahasiaannya untuk IG yang bersifat tertutup. Jadi ada IG nanti yang sifatnya tertutup. Nah, tanda-tanda fisik itu dia harus dijaga untuk menjamin kerahasiaannya. Bagian keempat itu adalah tentang penyebarluasan data dan informasi geospasial. Ini juga nanti kita akan ada juga pelajaran walaupun dia opsional ya. Itu Anda akan belajar tentang bagaimana data dan informasi geospasial itu disebarluaskan dan dipertukarkan. Itu ada standar-standarnya. Jadi penyebaran luasan ini maksudnya itu adalah kegiatan untuk memberi akses pendistribusian dan pertukaran DG dan IG yang dapat dilakukan dengan menggunakan media elektronik dan media cetak. Kemarin kita tahu misalkan di IG tematik itu ada sekitar mungkin 12 kementerian lembaga yang memproduksi yang menyelenggarakan IG ya. Dia membuat, menyimpan dan sebagainya. Dan ada sekitar 85 kalau di kebijakan satu peta gitu yang diselenggarakan. Ada 85 tema IGT yang diselenggarakan. Itu artinya kalau masing-masing wali data ini, pemilik data ini sudah membuat, kemudian dia hanya disimpan untuk dirinya sendiri, tentu tidak akan bermanfaat banyak untuk negara kita. Jadi harus bisa disebarluaskan dan bisa dipakai oleh kementerian atau lembaga lain, gitu ya. Nah, ini yang diatur bagaimana penyebarluasan data untuk bisa terjadi berbagi pakai antar pihak. Kemudian di sini Anda perlu tahu bahwa IG dasar itu dia bersifat terbuka. Kalau dulu itu kita IG dasar itu dia distribusinya itu dia manual ya, ada petanya, cetak ya. Itu kita hanya membelinya itu sebenarnya hanya membeli biaya cetak saja yang kita beli, bahkan biaya kirimnya aja sepertinya tidak kita ganti, jadi negara yang ganti. Nah, sekarang itu IGD ini sudah ada websitenya, ada namanya tanaair.indonesia.go.id. Anda bisa ke sana. Itu data IG dasar itu sudah dibuka, boleh dipakai, boleh diambil oleh siapa saja, ya itu gratis. Kemudian yang kedua, IGT, khusus untuk IGT itu sebagian besar itu juga bersifat terbuka. Kecuali di poin 3 di sini, kecuali
ada IG tertentu yang bersifat tertutup nantinya. Jadi ada yang misalkan karena keperluan tertentu, sebagian atau seluruh dari tema IGT itu tidak boleh dilepas atau hanya boleh diakses oleh orang tertentu, gitu ya. Kemudian yang keempat, penyelenggara IG yang bersifat terbuka menyebarluaskan IG dengan cara yang berdaya guna dan berhasil guna. Kemudian penyelenggara IG membuat dan mengumumkan standar pelayanan minimal dan menyebarluaskan IG yang diselenggarakan. Nah, untuk penyebarluasan ini, itu pemerintah membangun jaringan informasi geospasial untuk penyebarluasan secara elektronik. Jadi ada namanya jaringan informasi geospasial nasional. Ya, itu juga teman-teman kita banyak yang bekerja di situ. Kemudian jaringan IG dibangun secara bertingkat dari pusat sampai daerah. Untuk yang pusat itu dilaksanakan oleh Badan Informasi Geospasial, kemudian untuk yang di daerah dilaksanakan oleh pemerintah daerah dengan diintegrasikan dengan jaringan yang dimiliki oleh BIG. Dalam hal IG memiliki kekuatan hukum, jadi ada nanti baik IGT atau IGD yang memiliki kekuatan hukum, maka IG tersebut harus disahkan dulu oleh pejabat yang berwenang sebelum diumumkan dan disebarluaskan. Jadi ada misalkan terkait dengan tapal batas, ya, perbatasan antara dua provinsi misalkan. Itu sebelum misalkan antar kabupaten misalkan, ya sederhana. Nah, sebelum informasi atau data ini disebarluaskan atau diumumkan, maka itu harus ada kekuatan hukumnya, gitu ya. Nah, ini nanti akan disahkan oleh pejabat terkait, misalkan dia oleh Kementerian Dalam Negeri atau pemerintah daerah dan sebagainya. Itu ada peraturannya. Yang kelima itu adalah penggunaan informasi geospasial. Jadi yang dimaksud dengan penggunaan ini adalah kegiatan untuk memperoleh manfaat, baik langsung maupun tidak langsung. Tentunya pekerjaan kita yang sangat banyak, kemudian juga mahal, ya, itu data dan informasi yang kita kumpulkan nggak akan ada artinya kalau nggak ada yang manfaatkan, gitu ya. Makanya ini diatur juga bagaimana menggunakan informasi geospasial. Jadi yang pertama catatannya ketika kita menggunakan informasi geospasial ini adalah pengguna IG siapapun itu berhak mengetahui kualitas IG. Nah, kemarin kita bahas tentang kualitas IG, ya, yang diperolehnya. Jangan sampai gitu saya udah ambil IG-nya atau bahkan saya udah bayar untuk berapa IG tertentu, ya. Itu setelah saya bayar gitu saya tidak tahu kualitasnya nih data ini, akurasi geometriknya seperti apa, gitu ya. Kemudian akurasi semantiknya seperti apa, itu harus disampaikan. Kita berhak untuk tahu sebagai pengguna. Kemudian penyelenggara IG wajib memberitahukan kualitas setiap IG yang diselenggarakan dalam bentuk metadata dan atau riwayat data. Nah, kalau yang tadi pengguna, dari sisi penyelenggara yang membuat data dan menyebarkan itu juga wajib memberitahu kualitas setiap IG-nya. Jadi dia tidak boleh nutup gitu, hanya ngasih datanya udah selesai, tapi harus ada metadata biasanya yang ikut di data itu, yang menjelaskan tentang kualitas data ini. Kemudian yang ketiga, pengguna IG berhak untuk menolak, ya, hasil IG yang tidak berkualitas. Kemudian yang keempat, metadata atau riwayat data sebagaimana dimaksud dalam format tertentu, instansi pemerintah daerah, dan setiap orang yang membuat turunan suatu IG, mohon maaf, ini harusnya di-enter, ya. Jadi metadata yang atau riwayat data sebagaimana dimaksud di atas ini itu dilakukan dalam format tertentu. Kemudian instansi pemerintah daerah, dan setiap orang yang membuat produk turunan suatu IG dengan maksud untuk diperjualbelikan wajib mendapat izin dari pemilik IG. Jadi ini adalah poin kelima. Jadi kalau misalkan saya ingin membuat IG dari IG orang, gitu ya, atau IG instansi orang, itu saya harus dengan maksud untuk diperjualbelikan, gitu ya. Itu maka saya harus mendapatkan izin dari pemilik IG. Kemudian yang kelima, pemerintah baik daerah maupun pusat harus menggunakan IG yang akurat. Jadi ketika misalkan pemerintah merencanakan pembangunan, misalkan dia harus menggunakan IG yang akurat, gitu. Nggak boleh dia menggunakan data yang tidak akurat. Jadi untuk apa? Supaya ketika mengambil keputusan atau penentuan kebijakan yang berhubungan dengan ruang kebumian, dia tidak salah, gitu ya.
Ya, sekarang misalkan ketika kita merencanakan pembangunan, kita buat rencana detail tata ruang, atau rencana tata ruang wilayah, misalkan, itu harus ada data IG-nya, data IG di situ, yang itu harus akurat dan sesuai dengan keperluannya. Kemudian khusus yang keenam ini untuk keperluan penanggulangan bencana, jadi setiap orang harus memberikan IG-nya, IG yang dimilikinya, apabila diminta oleh instansi pemerintah atau pemerintah daerah yang diberi tugas dalam urusan penanggulangan bencana. Jadi kita misalkan di sebuah tempat longsor, misalkan longsor besar-besaran atau gempa bumi, maka semua instansi yang memiliki data yang terkait dengan kebencanaan, jika diminta oleh instansi yang berwenang, itu tidak boleh menutup datanya. Jadi dia harus membuka dan memberikan datanya. Itu untuk apa? Untuk mempercepat proses penanggulangan bencana. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Kita bisa lanjutkan di sesi tanya jawab.